salat akramallahu ta'ala bi khamsihi salirfa'u anhi bi qalisi wa azabal qabr wa yu'tihillahu kitabahu bi yaminih wa yamuru ala sirat kal barqi wa yadkhulul jannata bi khairi hisab. Sebagian ulama berkata disebutkan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang menjaga salatnya diberi jaminan 5 perkara. Pertama, diberi rezeki, dimudahkan rezekinya. Dimudahkan rezekinya. Kayak ayam. Ayam nih Pak, kalau latihan sama tuannya makan tuh tidak susah dia. Makan kadang-kadang dengan tangan tuannya. Beda dengan ayam liar. Ayam liar tuh Pak dilempar sama tuannya. Nah, susah dia mau carinya lagi. Orang kalau tunduk patuh taat kepada Allah nih pada sekalian, mudah rezekinya. Dimakan berkah. Anak istri makan jadi taat. Ini rezeki berkah Pak. Rezeki berkah ini hadirin sekalian ciri-cirinya kita mencari rezeki tidak meninggalkan perintah Allah, sunnah Nabi SAW. Salatnya tidak ditinggalkan, duhanya tidak ditinggalkan, tahajudnya tidak ditinggalkan, baca Qurannya tidak ditinggalkan, zikirnya tidak ditinggalkan, salat ke masjid tidak ditinggalkan hadirin sekalian. Baru keberkahan Allah SWT akan berikan ini kepada hamba ini. Tetapi kalau orang cari rezeki Pak, tinggalkan salat, tinggalkan masjid, tinggalkan baca Quran, tinggalkan tahajud, tinggalkan zikir, alamat tidak ada berkah dia. Susah mau diatur, anak susah mau diatur, istri susah mau diatur, kitanya makan, kitanya pun nggak taat ada sekali. Yang kedua ada sekalian, orang yang jaga sholat akan dibebaskan daripada siksa kubur. Kubur ini banyak sekalian 40.000 tahun Pak. Siang malam sama gelapnya. Di dalam kubur ada sujaul akro, ular sujaul akro, matanya terbuat dari api, kukunya dari besi, panjang kukunya 1 hari perjalanan. Kerjanya mematuk orang yang meninggalkan sholat. Sekali patuk tenggelam sedalam 70 hasta. Dicungkil lagi, dipatuk lagi sampai dunia kiamat. Kemudian yang sekalian ada bara api Pak. Orang yang meninggalkan sholat akan dibaringkan di atas bara api siang dan malam. Kemudian kubur mereka akan menghimpit sehingga tulang rusuk kiri dan kanan mereka saling bersilangan. Sehingga pendosa yang sering meninggalkan sholat ketika dimasukkan ke dalam kubur, dia akan berkata kepada Allah, Allahumma rabbana absarna, ya Allah Tuhanku aku telah melihat. Allahumma wassami'na, ya Allah Tuhanku aku telah mendengar. Allahumma farji'na, ya Allah Tuhanku kembalikan lagi aku ke dalam dunia. Kata para ulama 1000 tahun baru Allah SWT jawab, mau apa kamu kata Allah? Na'mal solihan inna muqinun. Saya akan beramal soleh, sekarang saya baru yakin. Namun hadirin sekalian, keyakinan kita dalam kubur tidak ada artinya Pak. Menangiskan darah, hilang darah, mata kita keluar, Allah SWT tidak akan bangkitkan kita dari kubur. Tetapi bagi orang yang jaga sholat pada sekalian, mereka menunggu hari kiamat seperti 2 rakaat sholat saja. Ada mengatakan seperti malam pengantin baru saja. Bentar saja Pak. Yang ketiga dan sekalian, orang yang jaga sholat akan mendapatkan catatan amal dari tangan sebelah kanan. Alamat masuk surga. Kalau dari belah kiri, dari belakang, dari atas, hadirin mulia, alamat masuk neraka. Yang keempat, orang jaga sholat akan melewati sirat secepat kilat. Sirat ini Pak ada mengatakan 3.000 tahun, ada mengatakan 1.500 tahun perjalanan, 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Tajamnya seperti asan kudang 1 bulan dan sekalian. Kecil lagi Pak. Kalau kapas seperti telunjuk ditiupkan di titian sirat akan terbelah menjadi 2. Apalagi kita nih pada sekalian 40-60 kilo nih. Kalau tidak jaga sholat Pak dari sekalian, masya Allah. 1 langkah kita melangkah akan terbelah hadirin mulia. Datang ke dasar neraka 70 tahun pada sekalian. Tetapi orang yang jaga sholat, dia akan melewati sirat seperti kilat menyambar. Cepat hadirin. Yang terakhir, orang yang jaga sholat akan masuk surga tanpa hisab. Aila dukhulil jannah. Tes langsung masuk surga. Kalau kita masuk surga, kita akan jadi raja, tidak pernah turun tahta. Kita akan dikasih istri paling sedikit 700.000 bidadari yang siap pakai semuanya dan sekalian. Kita akan kaya, tidak pernah miskin, muda tidak pernah tua, sehat tidak pernah sakit, ada awal tak ada akhir,
ada sungai madu, sungai arak yang tidak memabukkan. Kita akan kekal selama-lamanya di dalamnya pada sekalian. Insyaallah ya, kita niat jaga sholat semua. Sholat, kita jaga sholat Pak semasa hidup saja, 60-70 tahun saja. Kalau kita telah meninggal dunia, giliran Pak sholat jaga kita, bukan 60-70 tahun, 40.000 tahun dikubur kita dijaga sholat, 50.000 tahun di padang mahsyar, 1.500 tahun di tiang sirat, dibebaskan kita dari neraka, masuk surga. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat ada dua lubang saja Pak. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Segolongan akan ke surga, segolongan akan ke neraka. Orang-orang neraka akan berteriak, wahai Allah, kami tidak rela masuk neraka. Kata Allah, mengapa kamu tak rela masuk neraka? Kamu kan banyak dosa. Benar wahai Allah, saya banyak dosa. Tetapi itu saudara saya, jenggotnya panjang, serbannya kayak ban Vespa, jubahnya panjang, 5 waktu di masjid, sering ikut pengajian, tetapi belum pernah mengajak kami untuk taat kepadamu wahai Allah. Katanya Islam bersaudara, mana buktinya? Jadi Pak, hari ini kalau kita tidak dakwah, tidak mengingatkan, tidak menyampaikan perkara pentingnya agama, kita dituntut oleh mereka nanti Pak. Sehingga kita tidak jadi masuk surga, akhirnya masuk neraka juga. Maka kita penting untuk melanjutkan kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersedia sekalian? Insyaallah. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kita wajib juga untuk dakwah. Kita nih diberi tugas oleh Allah, yaitu kerja kenabian, melanjutkan kerja kenabian, yaitu dakwah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala Pak, kalau manusia itu rusak, manusia itu ingkar, manusia itu maksiat, manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kirim nabi untuk mendakwah kepada mereka, untuk mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang pada sekalian, walaupun bagaimana hancurnya ini umat, rusaknya umat, maksiatnya umat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan nabi lagi pada sekalian. Karena Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, penutup seluruh nabi. Maknanya nabi tak akan diturunkan lagi. Namun kerja kenabian, tanggung jawab dakwah ini harus sampai berlanjut sampai dunia kiamat. Siapa yang bertanggung jawab atas kerja ini pada sekalian? Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala lantik hadirin, layak untuk melanjutkan kerja kenabian. Bersedia dan sekalian? Insyaallah. Kalau kita dakwah nih Pak, Allah Subhanahu wa taala gelar kita ini umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala puji kita dalam Al-Qur'an kalau kita dakwah nih Pak. Kalianlah sebaik-baik umat kata Allah. Mengapa kaum Nabi Nuh alaihissalam ribuan tahun ibadah kaum mereka, tetapi tidaklah katakan kaum terbaik? Kaum Nabi Musa ratusan tahun ibadah, tetapi tidaklah katakan terbaik. Walaupun mereka sujud di batu-batu bisa cekung, berzikir tapi pantai yang asin jadi manis, berzikir dalam gua yang gelap bisa jadi terang, tetapi tidaklah katakan terbaik. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian, umurnya pendek-pendek, ibadahnya lemah-lemah, orangnya kecil-kecil, tidak juga ganteng hadirin mulia, berjenggotan lagi, kuat makan, kuat tidur hadirin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala gelar sebaik-baik umat. Diharamkan surga dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu sebelum nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau masuk ke surga. Diharamkan surga dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad yang kecil-kecil itu